Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini di seri 2 ya dari keseluruhan video kita selama 1 semester ini. Di video ini saya akan menjelaskan tugas Anda untuk pertemuan kedua. Dan ini adalah kelanjutan dari hasil diskusi kita kemarin di kelas. Fokusnya adalah definisi dan ruang lingkup etika profesi keguruan. Baik, ini adalah rancangan tugas 1 di mata kuliah kita etika profesi keguruan, dan ini harus dikumpul di minggu hari Senin ya, hari Senin sebelum kita masuk di hari Selasa. Jam berapa nggak masalah, yang penting hari Senin. Nah, untuk dipahami, tugas ini adalah tugas mandiri, dan ini ada identitas mata kuliahnya di atas, silakan dilihat sendiri. Semesternya sedikit salah ya, karena kalian adalah semester 7. Jadi tadi bentuk tugasnya mandiri, judul tugasnya adalah reflective writing, dan ini materi yang kita bahas di pertemuan ini adalah definisi dan ruang lingkup etika profesi keguruan. Nah, CPMK yang harus Anda selesaikan di pertemuan ini adalah yang pertama, Anda diharapkan mampu membandingkan definisi dan ruang lingkup etika profesi keguruan menurut para ahli dengan baik. Nah, kemudian Anda juga diharapkan mampu membuat definisi etika profesi keguruan sendiri melalui tulisan reflektif ini. Ya, tulisan yang sedang kita kerjakan ini dengan baik. Selanjutnya Anda juga diharapkan untuk bisa mengkategorikan isu-isu pendidikan yang menurut Anda masuk ke dalam ruang lingkup etika profesi keguruan. Dan ini masih dilakukan di tulisan yang sama. Nah, untuk kriteria penilaian ini nanti tulisan Anda akan dilihat berdasarkan akan dinilai berdasarkan 7 aspek ya. Yang pertama ada kedalaman pemahaman, ada 2 kejelasan konsep, ada ruang lingkupnya, tepat atau tidak, kemudian pemikiran kritis, relevansi dan rekomendasi, serta struktur dan kualitas penulisan. Kemudian tentu saja Anda harus mencantumkan referensi di tulisan Anda. Nah, ini bobotnya untuk setiap aspek, silakan dilihat. Untuk kedalaman pemahaman itu ada 20%, ada kejelasan konsep 15, ruang lingkup 15, pemikiran kritis 20, relevansi dan rekomendasi 15, dan strukturnya 10, serta untuk referensi nanti 5. Ini diberikan pada pertemuan ini, dan ini bisa dilihat ya kapan diberikan dan kapan harus diselesaikan. Dan poin lain yang harus Anda ketahui adalah bahwa siapapun yang melakukan salin rekat tidak akan dinilai. Salin rekat ini adalah copy paste. Maka untuk menjamin bahwa karya Anda bebas dari copy paste, Anda harus melampirkan hasil Turnitin di bawah 25%. Baik, kita lanjutkan kali ini dengan lembar kerja pertama Anda. Ini adalah lembar kerja dari RTM yang sudah saya jelaskan tadi, rancangan tugas mahasiswa, dan ini adalah lembar kerjanya. Yang pertama, lembar kerja Anda harus memiliki identitas. Nah, ini di sini bisa dilihat ada nama, NIM, mata kuliah, dosen pengampu, dan produk penugasan. Untuk produk penugasan tentu saja Anda sudah harus menulis reflective writing karena memang itu yang sedang kita kerjakan. Nah, konteks tugas ini Anda sebenarnya ini adalah ajang kesempatan bagi Anda untuk memahami dasar-dasar etika profesi keguruan, termasuk definisinya dan apa saja yang menurut Anda masuk ke dalam ruang lingkup disiplin ilmu ini. Selain itu, tugas ini juga memberikan kesempatan Anda untuk melatih kemampuan analisis, riset, dan kemampuan refleksi ya, yang penting dalam studi etika profesi keguruan. Anda diminta untuk melakukan penelitian dan analisis tentang definisi dan ruang lingkup etika profesi keguruan secara mendalam, dan ini boleh Anda ambil dari sumber manapun yang relevan. Tugas ini seharusnya akan membantu Anda memahami esensi disiplin ini serta cakupan isu-isu yang tercakup di dalamnya. Dan kalau Anda butuh sampel apa saja kira-kira yang masuk ke dalam isu etika profesi keguruan, ini ada link yang bisa Anda klik ya, video YouTube tentang isu-isu pendidikan yang sedang viral saat ini. Nah, untuk menulis reflective writing Anda, maka ada 4 pertanyaan yang bisa Anda jadikan sebagai panduan. Yang pertama, apa yang menurut Anda dianggap sebagai inti dari disiplin ilmu ini? Yang kedua, apa saja bidang-bidang khusus yang menurut Anda terkait dengan disiplin ilmu ini? Itu tadi 2 ya. Ini yang ketiga, apakah menurut Anda ada perbedaan atau kesamaan yang mencolok dari definisi
dari satu ahli ke ahli yang lain. Nah, ini tadi berarti kita membandingkan definisi dari satu pakar ke definisi dari pakar lain. Tapi jangan cuma 2 ya, ambillah beberapa, 4 misalnya, 4 sampai 5 itu sudah cukup bagus. Keempat, yang terakhir ini, mengapa menurut Anda disiplin ilmu ini penting dalam konteks pendidikan dan dalam konteks peran Anda sebagai calon guru. Nah, untuk instruksinya Anda silakan cari dan baca sumber-sumber teks atau artikel akademik yang menurut Anda relevan dengan topik tugas kita, dan kemudian Anda harus menulis tugas ini sepanjang 3-4 halaman. Tapi 3-4 halaman ini tidak termasuk referensi. Artinya 3-4 ini isi saja, cover saya kira nggak perlu ya, dan tapi kalau untuk referensi tetap wajib ada. Kemudian Anda wajib menggunakan format penulisan akademik yang standar lah ya di UIN Syahada, yaitu fontnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12 dan spasinya 1,5. Baik, kita lanjutkan. Kali ini saya di bawah pula ya. Baik, ini kita sekarang masuk ke poin keempat. Anda wajib menyertakan setidaknya 3 referensi atau daftar pustaka yang Anda pakai untuk mendukung argumen Anda dalam tulisan ini. Yang kelima, Anda harus mencantumkan kutipan dan rujukan dengan benar sesuai dengan pedoman penulisan akademik yang berlaku di fakultas kita, Fakultas Eptik ya, UIN Syahada, yaitu kita pakai APA, American Psychological Association. Bagaimana style pengutipannya ini silakan dipelajari sendiri di internet, banyak sumbernya. Yang keenam, Anda wajib menyertakan bukti pengecekan Turnitin tadi seperti yang saya sebutkan, maksimal, bukan minimal ya, maksimal 25%. Artinya yang diterima hanya yang batas similaritasnya itu 25%. Kalau kamu punya 26%, ini sudah tidak bisa diterima lagi. Artinya tidak akan saya nilai seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian RTM. Nah, tugas ini harus diserahkan dalam bentuk elektronik ke link di Google Drive yang sudah saya siapkan, dan nanti akan saya post di grup WA kita sesuai dengan instruksi dari instruksi tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Pastikan untuk mematuhi tanggal pengumpulan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin, jam berapapun nggak masalah, yang penting hari Senin, karena hari Selasanya ini akan kita diskusikan bersama di kelas. Finally, kalau Anda memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan dan jangan ragu untuk menghubungi saya baik melalui WA atau email. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di seri video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.